Halo Sobat CEO dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Feel the CEO di mana kalian bisa memiliki POV seperti seorang CEO. Nah sebelum lebih lanjut, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Reciana dan di sini saya juga sudah bersama dengan Kepala Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen Maranatha, Bapak Dr. Hengki Lisan Suwarno, SEMSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ricci. Gimana nih Pak, kabarnya sehat Pak? Sehat. Ya. Tuhan. Semoga sehat selalu ya Pak, dan teman-teman di luar sana juga selalu jaga kesehatan karena katanya lagi musim DB ya Pak ya? Ya betul, musim DB, kadang tenggorokan. Ayo jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, bahas soal bisnis pasti nggak jauh-jauh bahas soal manajemen juga ya Pak. Nah, maka dari itu saya pengen tahu lebih lanjut nih Pak tentang program studi Magister Manajemen di Universitas Kristen Maranatha ini Pak. Boleh ya Pak? Boleh. Nah, seperti tadi kita udah denger nih gelarnya Pak Hengki ya, udah ada SE, MSI, bahkan di depannya udah dokter. Berarti Pak Hengki ini sudah menempuh gelar studi dari S1, S2, bahkan S3 ya Pak? Ya. Nah, kebetulan saya juga kan lagi menempuh S1 nih Pak. Nah, kalau menurut Pak Hengki sendiri, penting nggak sih Pak kalau kita ngelanjutin ke magister gitu pakai S2? Ya. Kalau saya rasa perlu ya, karena begini. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa ya jumlah S1 itu sudah sangat banyak ya. Jadi kalau contohnya di Maranatha ya, di Maranatha ini kalau tiap wisuda kan itu udah 1000-an ya Pak? Ya 1000 lebih lah itu sekali kalau wisuda ya gitu ya. Setahun ya gitu ya, setahun. Jadi apalagi kalau ditambah dengan kampus-kampus yang lain ya. Kemudian dampaknya apa? Kalau misalkan jumlah lulusan S1 ini semakin banyak, maka saingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan juga semakin tinggi, juga makin ketat juga ya. Dan ini dibuktikan dengan data dari BPS yang saya tahu di tahun 2022 ini. Itu data menunjukkan bahwa ada sekitar 880.000 ya jumlah pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi ya, artinya kan itu jumlahnya sangat banyak sekali ya, sehingga memang perlu untuk menempuh studi lanjut supaya juga punya peningkatan dari sisi requirement lah ya untuk bisa melamar pekerjaan begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita lihat di S1 dan S2 itu kan sebenarnya ada perbedaan. Ya, pasti kalau untuk yang studi lanjut kan pasti harapannya ingin meningkatkan kompetensi dari kita gitu ya untuk menempuh studi lanjut. Jadi kalau di S2 ini kalau kita bandingkan dengan S1, contohnya saja ya, salah satu kompetensi saja. Kalau di S1 itu kan sebenarnya mahasiswa itu nanti membuat tugas akhir gitu ya, atau membuat skripsi, dan itu kan konteksnya mahasiswa belajar untuk melakukan riset gitu ya. Tapi kalau di S2 mahasiswa ini belajar melakukan riset dengan riset yang lebih matang ya. Mendalam gitu ya Pak? Mendalam, lebih komprehensif ya. Jadi itu yang bisa membedakan ya. Dan kemudian dampaknya apa kalau misalkan melaksanakan riset yang lebih matang, yang lebih mapan? Kalau bahasa risetnya itu lebih robust gitu ya, artinya lebih komprehensif, lebih bagus pembahasannya. Dampaknya apa? Dampaknya ini ke pengambilan keputusan. Sebetulnya kalau yang namanya riset itu kan kita mencari sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian kalau kita melakukan risetnya dengan lebih komprehensif, dengan lebih matang gitu ya, artinya kan solusi yang kita bisa cari untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan itu kan menjadi lebih mendalam dan lebih tepat sasaran juga tentunya ya. Dan kalau misalkan kita mendapatkan rekomendasi solusi ya, berarti artinya itu bisa memberikan masukan kepada perusahaan dalam hal implikasi manajerialnya gitu. Artinya perusahaan bisa mendapatkan solusi yang lebih tepat sasaran supaya masalahnya itu ya bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebetulnya kalau
dinamika di S2 itu kan berbeda ya. Iya, karena Pak, betul. karena komposisi mahasiswanya kan berbeda. Kalau di S1 itu ya mahasiswanya kan rata-rata memang full ya belajar gitu ya. Full menjadi mahasiswa. Tapi kalau di S2 mahasiswanya itu ada yang fresh graduate dan banyak juga yang sudah bekerja gitu ya. Dan pasti dinamika di kelas, dinamika diskusi di kelas itu kan pasti berbeda. Kalau misalkan diskusi dengan orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan gitu ya, pasti insight-nya akan lebih banyak, praktek-praktek di lapangannya juga akan lebih bervariasi dan macam-macam lah kita mendapatkan masukannya. Kemudian yang keempat, faktor jejaring ya, faktor jejaring. Jadi ini satu contoh pengalaman aja. Ada alumni kita itu dia bisa mendapatkan ide bisnis itu justru pada saat menempuh S2 karena ada temannya gitu ya bergerak di bidang yang sekarang ini dia geluti ya. Jadi jejaring itu juga bisa memungkinkan lebih besar peluangnya kalau misalkan menempuh di S2 karena ya memang teman-temannya kan sudah bekerja, kemudian juga sudah punya bisnis gitu dan sebagainya. Jadi dari penjelasan saya itu ya memang sangat diperlukan gitu ya untuk menempuh studi lanjut ya S2. Berarti S2 tuh penting buat naikin kompetisi juga ya Pak, naikin skill, terus juga yang paling penting adalah networking ya Pak ya. Networking juga. Betul. Kan kalau misalnya di S1 tuh ada konsentrasinya gitu ya Pak. Kalau di S2 ada konsentrasinya gitu juga nggak sih Pak? Ya di S2 ada konsentrasinya. Kalau di MM Maranatha ini konsentrasinya yang pertama ada marketing strategi and communication, kemudian juga ada manajemen sumber daya manusia, kemudian juga ada manajemen keuangan, tapi kita lebih ke corporate finance. Ya. Kemudian ada juga kewirausahaan, ya. Kewirausahaan, kita juga ada manajemen pariwisata, kemudian kita juga ada, nah ini konsentrasi baru nih ya, konsentrasi basis anti-aging dan estetika. Jadi kita bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang ada di Maranatha juga nih. Oh, jadi collab gitu ya Pak ya, kolaborasi. Iya betul. Kalau misalnya di S1-nya nih Pak ngambil sumber daya manusia gitu Pak. Nah, di S2-nya bisa di-mix ke yang lain nggak Pak? Misalnya dia tiba-tiba mau ambil keuangan atau mending yang sama gitu Pak, konsentrasi yang sama dari sebelumnya di S1? Ya, kalau kita di S2 juga itu sebenarnya memberikan kebebasan ya kepada mahasiswa untuk mengambil konsentrasi mana yang memang itu merupakan kebutuhan atau memang itu merupakan hal yang mereka senangi juga gitu ya. Jadi kalau misalkan di S1-nya konsentrasinya MSDM, kemudian nanti mau berkarir gitu ya di bidang yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia, ya bisa mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia juga gitu ya. Tetapi kalau misalkan ingin berpindah haluan gitu ya, karena mungkin ada beberapa pertimbangan, misalkan S1-nya manajemen sumber daya manusia, kemudian S2-nya mau mengambil misalkan contohnya keuangan, corporate finance, ya itu bisa juga gitu. Dan saya pikir semuanya itu pertimbangannya kebutuhan gitu ya. Karena begini, ada juga mahasiswa yang S1-nya itu katakanlah pemasaran, kemudian bekerja, tapi bidangnya itu dia ditempatkan di finance gitu ya, di finance. Ya nggak jauh-jauh, ini alumni juga banyak juga yang seperti itu gitu ya. Nah kemudian karena bidang pekerjaannya itu berhubungan dengan finance dan mau lanjut studi gitu ya, kemudian di S2 juga ada konsentrasi tentang financial management, maka ya untuk bisa memperdalam ilmu supaya bisa meningkatkan kompetensi lagi di bidang keuangan, ya dia mengambil financial management sebagai konsentrasinya begitu. Jadi kita kasih kebebasan ya.
kepada para mahasiswa. Wah, makin menarik nih ya Pak ya, ternyata belajar di S2 tuh kayaknya seru banget gitu ya, bisa campur-campur juga dari S1 gitu. Nah, untuk kalau misalnya di S2 sendiri atau program magister di Maranatha ini, ada program-program apa sih Pak yang ditawarin untuk calon mahasiswanya? Ya, jadi kalau di S2 di Maranatha, kita coba juga untuk pikirkan peningkatan kualitas sumber daya manusia mahasiswanya ya, gitu. Jadi kita coba untuk memikirkan juga mahasiswa memiliki kompetensi yang tidak hanya mereka bisa dididik dan dikembangkan di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, itu juga kita pikirkan. Sebagai contoh, di Magazine Manajemen Maranatha ini kita coba untuk memberikan penawaran kepada mahasiswa yang berprestasi ya. Jadi kemarin contohnya itu ada mahasiswa yang berprestasi dan yang berkontribusi buat Maranatha, itu kita kirim untuk ikut pelatihan sertifikasi Certified Financial Planner level internasional. Jadi kalau di Magazine Management kita fokus atau kita prioritasnya memberikan pelatihan kepada mahasiswa yang levelnya itu memang level internasional. Kita memang mengarah ke kompetensi internasional sesuai dengan visi juga dari Magazine Management. Mora akreditasinya juga udah unggul soalnya Pak ya? Ya, akreditasi kecil juga udah unggul gitu ya. Kemudian kita juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk bisa merasakan ini ya, penyampaian materi yang berasal dari pengajar-pengajar dari luar negeri. Ya, jadi kita ada kuliah umum juga. Kayak praktisi gitu ya Pak? Ya, praktisi, bisa akademisi juga, itu dari luar negeri juga ya. Karena kita ingin mencapai tadi mengembangkan kompetensi internasional. Jadi kuliah umumnya kita itu tidak hanya kuliah umum yang nasional, tapi juga level student internasional. Kemudian kita juga pernah juga mengajak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tapi levelnya itu level internasional. Kemarin kita mengajak juga mahasiswa untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat tuh level internasional, ada di Malaysia yang pernah kita lakukan ya, di Malaysia. Kemudian terakhir kemarin adalah di Kamboja ya. Jadi kita memberikan pelatihan, memberikan pengembangan kompetensi leadership, kemudian kerjasama tim gitu ya, kemudian juga bisnis gitu kepada ya masyarakat internasional gitu. Dari program-program internasional tersebut ya Pak, sebenarnya apa sih harapan dari Prodi Magister sendiri untuk lulusan mahasiswa gitu Pak? Jadi memang kalau di Magazine Management memang kita berharap lulusan kita itu menjadi Strategic Enterprise Leader Manager yang memiliki kompetensi internasional dan juga jejaring internasional, tetapi juga masih tetap memperhatikan juga local wisdom ya, kearifan lokal juga gitu. Jadi kita harapannya kalau level S2 itu kan memang levelnya level mendidik mahasiswa untuk memiliki kemampuan strategic thinking ya gitu. Jadi kalau strategic thinking itu kan kita harapannya supaya mahasiswa kita itu bisa memiliki kemampuan untuk menganalisis apa sih perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal gitu ya, kemudian perubahan yang terjadi di lingkungan internal perusahaan, kemudian dari situ bisa menyusun strategi untuk bisa beradaptasi, untuk bisa bersaing, bahkan juga untuk bisa bertahan ya di tengah-tengah perubahan lingkungan yang semakin cepat dan semakin tidak menentu ini ya. Jadi kita harapannya seperti itu. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka itu bisa juga meningkatkan level perusahaannya itu ya, baik itu yang bekerja di perusahaan maupun yang punya bisnis. Level perusahaannya atau level bisnisnya itu meningkat menjadi enterprise. Jadi bukan level UMKM lagi ya, tapi level enterprise yang memiliki
pengembangan bisnis yang luar biasa dengan kompleksitas sistem yang memang sedemikian rupa begitu. Kemudian satu lagi nih yang menarik, kita mendidik dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi leader dan manajer. Nah yang menarik itu sebenarnya leader itu kan sebenarnya tidak hanya bicara tentang posisi ya, tapi bicara tentang pengaruh. Jadi harapannya kita membekali mahasiswa ini untuk bisa mereka memberikan pengaruh kepada perusahaannya, untuk bisa memberikan perubahan ya, untuk bisa berkontribusi bagi perusahaannya supaya ada perubahan yang lebih baik dari perusahaannya. Apapun posisinya gitu ya, apapun posisinya. Seperti itu. Nah, jadi tadi harapan dari Magister Manajemen sendiri kan ingin mahasiswa itu jadi seorang leader yang gak cuma kerja doang ya Pak, tapi berimpact juga ke perusahaannya. Nah, untuk mencapai harapan tersebut, fasilitas-fasilitas apa sih Pak yang diberikan kepada mahasiswa untuk mencapai harapan tersebut? Jadi memang kalau di kita fasilitasi beberapa hal juga gitu. Selain fasilitas fisik juga ya, tetapi yang lebih penting dari itu kan sebetulnya adalah suasana pembelajaran. Suasana di kelas. Ya, suasana di kelas ya. Suasana di kelas itu kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk bisa berdiskusi ya, untuk bisa berdiskusi di kelas, untuk bisa menyampaikan pendapatnya di kelas, untuk bisa memberikan masukan-masukan gitu ya di kelas mengenai topik-topik yang dibahas sesuai dengan pertemuan kelasnya gitu ya. Dengan begitu mereka itu bisa memberikan insight gitu ya satu sama lain. Nah kalau misalkan sudah memberikan insight satu sama lain itu kan artinya mereka juga memberikan impact ya, untuk bisa katakanlah meningkatkan pengetahuan dari apa yang terjadi di lapangan gitu, atau apa yang mereka ketahui ya tentang pembahasan satu topik yang ada di kelas tersebut. Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang tertarik nih Pak mau daftar di Magister Manajemen Maranatha. Ada informasi terbaru nggak sih Pak? Misalnya kayak tanggal pendaftaran atau beasiswa atau persyaratan jadi mahasiswa gitu Pak? Ya. Jadi yang pertama kalau untuk pendaftaran di Magister Manajemen itu memang kita buka setiap semester ya. Jadi kalau di awal tahun itu di semester genap biasanya kita buka. Perkuliahan itu kan sebenarnya mulainya biasanya Februari ya. Pertengahan Februari lah biasanya. Nah, jadi sebelum perkuliahan mulai itu ya bisa untuk mendaftar ya. Mungkin di November, Desember, Januari juga bisa gitu. Kemudian kalau untuk di pertengahan tahun ya di semester ganjil itu bisa juga di bulan-bulan sebelum September, karena perkuliahan di semester ganjil kan mulainya kan September, artinya di Agustus ya itu bisa mulai mendaftar juga, atau di Juni-Juli juga bisa. Bahkan ada mahasiswa juga yang sudah mendaftar nih di awal tahun untuk masuk di semester ganjil gitu. Jadi memang bisa mendaftar ya gitu ya Pak, early bird gitu ya Pak? Ya, early bird ya. Kemudian kalau untuk persyaratan sebetulnya kalau di Magister Manajemen ini ya, ini multi entry, artinya dari latar belakang pendidikan apapun itu bisa masuk. Yaitu itu kelebihannya manajemen kan bidang keilmuan yang umum ya gitu ya. Jadi bisa kita juga ada mahasiswa kita yang berasal juga dari Fakultas Hukum gitu ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain gitu. Ada juga yang latar belakangnya juga teknik gitu ya. Bahkan kedokteran itu banyak juga yang kuliah di kita juga gitu ya. Untuk menempuh studi lanjut. Iya, karena sekarang udah apa-apa dijadiin bisnis gitu ya Pak. Jadi semua pengen belajar manajemen gitu Pak. Betul, seperti itu. Belajar manajemen, belajar leadership gitu ya. Belajar tentang strategic thinkingnya untuk bisa menyusun strategi gitu dan sebagainya. Jadi kalau di Magister Manajemen juga kita itu ada beberapa jalur pendaftaran untuk calon mahasiswa mendaftar di Magister Manajemen.
Yang pertama itu adalah fast track. Jadi kalau fast track ini kan memang S1 yang mau mengambil berbarengan gitu ya perkuliahannya S2 gitu itu bisa. Tapi ya ini khusus mahasiswa S1 Maranatha gitu ya. Jalur khusus ya Pak? Ya, jalur khusus ya, jalur khusus internal gitu. Kemudian kita juga ada jalur pendaftaran kerjasama. Jadi ada beberapa perusahaan juga yang bekerja sama dengan kita, itu mereka juga mengirimkan untuk para karyawannya untuk kuliah studi lanjut di Magis Maranatha ya dengan harga khusus ya, dengan harga khusus dan juga dengan perjanjian gitu. Kemudian yang ketiga ini ya ini yang banyak juga peminatnya itu adalah jalur RPL ya. Jadi RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk para calon mahasiswa yang sudah bekerja, punya pengalaman kerja, baik itu bekerja di perusahaan maupun memiliki bisnis, ya. Kalau mereka sudah punya pengalaman kerja, kemudian mereka mau mendaftar menjadi mahasiswa manajemen, mereka itu bisa mengkonversi gitu ya pengalaman kerjanya ke mata kuliah yang ada di manajemen. Implikasinya apa? Implikasinya mereka bisa mengambil manajemen itu bisa lulus lebih cepat ya, lebih cepat. Karena misalkan ada 4 mata kuliah yang mau dikonversi dari pengalaman kerja, ya berarti mereka tidak perlu lagi menempuh pendidikan di manajemen untuk mengambil 4 mata kuliah yang sudah dikonversi ini gitu. Jadi itu kan artinya mengurangi jumlah mata kuliah yang jadi lebih ringkas ya, yang diikuti ya, jadi lebih ringkas sehingga kan dampaknya lebih cepat lulus gitu ya. Gitu. Dari manajemen ini kan sebenarnya kita kuliahnya 1,5 tahun. Jadi kalau misalkan yang ikut RPL mungkin bisa 1 tahun lulusnya gitu ya. 1 tahun sudah lulus gitu. Dan ini kita udah beberapa mahasiswa juga yang mengambil jalur pendaftaran tuh melalui jalur RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Nah tuh teman-teman, buat teman-teman nih CEO muda yang di sana luar sana tertarik, mungkin bisa dicatat tadi tanggal-tanggal dan bulan-bulannya ya teman-teman. Nah mungkin sekian dulu Pak Hengki video kita. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Video kita mungkin sampai sini dulu teman-teman. Untuk info lebih lanjut nanti bakal taruh di description tentang kontak personnya mungkin ya Pak, yang bisa dihubungin kalau misalnya ada yang mau daftar atau mau tanya-tanya gitu ya Pak. Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Hengki atas waktu dan kesempatannya. Mungkin nanti kalau ada mau yang tahu nih info-info lebih lanjutnya bakal kita taruh di deskripsi juga tentang kontak personnya ya Pak Hengki ya. Dan sekian juga video kita hari ini. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka video ini, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Be bright, the CEO, dan see you in the next video.